Lazimnya, saat menikah biasanya calon mempelai prialah yang menyiapkan seserahan hingga uang mahar. Seserahan tersebut pun biasanya disesuaikan dengan kemampuan sang calon mempelai pria. Bentuk seserahan dan maharnya pun beragam. Mulai dari barang, hewan ternak, uang, hingga aset berharga. Kebiasaan ini bahkan sudah menjadi budaya turun-temurun yang diwariskan. Namun, sepertinya budaya tersebut tak berlaku bagi seorang ayah satu ini. Anon Rotong, seorang juragan durian asal Thailand, menjanjikan seserahan dengan nilai fantastis kepada keluarga pria yang mampu memenangkan hati putrinya. Anon Rotong mengumumkan bahwa ia tengah mencari jodoh untuk anak bungsu sekaligus putri satu-satunya, Kansita Rotong, 26, lewat media sosial Facebook. Anon Rotong menawarkan uang sejumlah 4,4 miliar rupiah, 1 unit rumah, hingga 10 unit mobil bagi pria yang mampu memenangkan hati putrinya. Selain itu, pengusaha kaya raya ini berharap agar pria yang menikahi putrinya kelak, juga bisa mampu meneruskan bisnisnya sebagai juragan durian Thailand. Tawarannya menggiurkan bukan? Sebelum bermimpi mendapat istri cantik dan kaya mendadak, ternyata setiap pria yang ingin menjadi menantu Anon Rotong, harus memenuhi beberapa kriteria khusus. Salah satunya adalah mengerti cara memilih dan membeli durian yang baik. Siapapun yang tahu cara membeli dan mampu memilih durian yang baik dari kebun, bisa mengambil putriku, ungkap Anon. Selain itu, sang ayah ingin mendapatkan calon menantu yang pekerja keras dan benar-benar mencintai putrinya itu. Pria yang akan menjadi keluargaku harus baik dan tidak suka berjudi. Selain itu, dia juga harus selalu bekerja keras dan benar-benar mencintai putriku, ucap juragan durian itu. Seakan membuka lebar pintu jodoh untuk sang putri, Anon tidak akan memandang status, harta, dan pendidikan sang calon menantu. Aku tak akan meminta uang sepeser pun dari dia, tapi aku akan memberinya 10 juta baht 4,4 miliar rupiah, 10 mobil, 1 unit rumah, 2 toko durian, dan putriku yang merupakan lulusan master dari universitas di Tiongkok, ungkap pria yang telah berjualan durian selama 20 tahun lebih itu. Awalnya sang putri, Kansita Rotong, hanya menganggap hal itu sebagai gurauan ayahnya saja. Namun, setelah melihat keseriusan dari ayahnya, Kansita pun tak akan melawan keputusan sang ayah. Pertama, aku kira ayahku cuma bercanda. Namun ternyata dia benar-benar serius ingin mencari menantu. Aku dan saudara-saudaraku menghormati keputusannya, ucap Kansita. Namun seminggu berselang, sang juragan durian itu mengatakan sayembara yang diumumkan lewat Facebook itu dibatalkan. Anon beralasan, pembatalan dilakukan karena jumlah pendaftar tak terbendung. Para pendaftar sudah dianggap mengganggu keluarga dan bisnisnya. Meski terpaksa membatalkan sayembara, pemberian uang tunai 10 juta baht 4,4 miliar rupiah, tetap akan dilakukan kepada siapapun pria yang akan menikahi putrinya kelak. Dikabarkan sudah ada lebih dari 10.000 pelamar yang mendaftar sayembara pengusaha kaya raya itu. Dan mereka semua akan diseleksi selama 3 bulan. Tetapi tampaknya respons yang berlebihan membuatnya sulit untuk ditangani, dan membuatnya terpaksa dibatalkan. Banyak calon pelamar yang harus pulang dengan tangan kosong lantaran mendapat penolakan langsung dari Anon. Salah satu yang ramai diperbincangkan netizen adalah seorang pria bernama Premyo Sapon Hongsai. Saya tertarik dengan sayembara ini, umur saya 28 tahun. Keluarga saya juga menanam pohon durian di Provinsi Trat. Kami memiliki lebih dari 300 pohon. Saya bisa mengatasi matahari dan hujan, saya bisa mengendarai truk dan traktor. Tolong pertimbangkan saya ayah Anon, tulis pemuda itu di Facebook Anon. Namun Anon dengan cepat menolak lamarannya. Rupanya Premyo Sapon dianggap terlalu tampan untuk posisi itu. Anon takut Premyo Sapon akan menghancurkan hati putrinya. Seperti diketahui, berita tentang niat Anon mencari calon menantu pria dengan iming-iming hadiah uang 10 juta baht 4,4 miliar rupiah, 10 mobil, 1 unit rumah, 2 toko, menjadi viral sejak pengumuman tersebut diunggah di postingan Facebook pada Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2019 lalu. Namun, beberapa pengamat menyatakan keraguan tentang keaslian permintaan tersebut. Seorang pengacara bahkan berkata Rotong bakal menghadapi masalah hukum jika terbukti sayembara itu hanyalah strategi pemasaran. Namun, Rotong menegaskan dia tidak bercanda dengan penawarannya. Dia berujar menginginkan calon menantu yang bisa melanjutkan bisnis duriannya. Namun, Rotong menegaskan dia tidak bercanda dengan penawarannya. Dia berujar menginginkan calon menantu yang bisa melanjutkan bisnis duriannya. Saya tidak butuh orang dengan ijazah tinggi.
Yang saya butuhkan adalah sosok pekerja keras yang tidak senang berjudi. Saya juga tidak membutuhkan orang yang sama kayanya dengan saya. Sebab setelah mereka menikah nanti, saya bakal memberikan seluruh aset saya, lanjut dia. Namun sayembara ini telah dibatalkan, padahal pengumuman yang dibuat Rotong membuat ponselnya tak berhenti berdering dari para pria yang menawarkan diri. "Berhenti menelepon saya tidak bisa beristirahat ini," keluh pengusaha berusia 58 tahun itu di laman Facebook pribadinya. Dia mengaku setidaknya ada 10.000 pria yang mendaftar menjadi calon menantu. Rotong juga memberikan perhiasan kepada pria yang dianggap masuk kriteria. Rotong berkata dia juga direpotkan dengan banyaknya dokumen berisi riwayat pendidikan calon menantu yang dikirim ke rumahnya. "Saya tidak punya tipe spesifik. Saya hanya butuh pria yang baik," ujar Kansita yang sempat mengenyam pendidikan di Universitas Sun Yat-sen di China. "Saya berhenti tertawa setelah menjadi viral," katanya. "Sekarang pengumuman itu sudah tersebar, saya mulai tidak setuju dengan ayah karena ini terserah saya untuk memilih pria," ujarnya. Berbeda dengan kriteria sang ayah, Kansita justru menilai pria yang kelak menjadi suaminya tidak harus berbisnis durian. "Dia tidak harus berdagang durian seperti yang diinginkan ayah, tapi dia harus pria yang baik," ujarnya. Keluarga Rotong dilaporkan mengelola 2 pasar durian di Chumpon, termasuk satu di pasar Uaichai di distrik Langsuan. Rotong lebih lanjut menantang para calon menantu untuk tinggal di perkebunan durian miliknya selama 3 bulan. Jika ada peserta yang keluar dari perkebunan, dia bakal memperpanjang masa tinggal mereka 3 bulan lagi. Begitu terus hingga tersisa 1 orang, tutup dia.